Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita sekalian masih dalam keadaan sehat ya, dan bisa mengikuti daripada kajian rutin Ahad pagi ini, yang tentunya apa yang kita usahakan pada hari ini semoga itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ya. Pembicaraan kita pada hari ini adalah mengenai narasi kehidupan ya. Tentunya narasi itu kan dari bahasa Latin nare, artinya memberitahu gitu loh. Jadi memberitahu tentang suatu keadaan atau suatu peristiwa. Jadi satu keadaan peristiwa itu nanti kita sudah menilai, oh saya melihat itu dari sisi ininya gitu loh. Jadi saya kan sering memberikan suatu narasi pada surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39 itu kan bercerita tentang Nabi Adam sampai terusir dari surga diturunkan ke bumi. Itu kan narasinya kan itu ya. Nah, kemudian timbul penafsiran terhadap narasi itu, bahwasanya benarkah cerita itu ada, nah, gitu ya. Atau satu pelajaran moral saja. Atau itu Nabi Adam itu tinggal surga-surga yang mana? Kan pertanyaan-pertanyaan terus ya. Nah, surga-surga yang mana? Kemudian Agus Mustafa di antara yang pernah saya dengar itu ketika beliau itu memberikan apa tentang bukunya itu, waktu itu di mana? Di kalau tidak salah di toko buku Gunung Agung itu. Beliau ngomong kalau Adam itu ada di surga yang dunia yang dimensinya dimensi ketujuh katanya gitu. Jadi ada dimensinya macam-macam gitu loh. Nah, oke, itu kan jadi ini memberikan apa ya? Narasi itu seperti itulah. Nah, jadi supaya akhirnya kita bisa ngambil apa? Maka pertama, narasi tentang kehidupan ini adalah tentunya kehidupan kita ini manusia. Ya. Kadang-kadang kita itu sendiri tidak tahu akan diri kita gitu. Nah, diri kita itu jelas ada wujud begini, tetapi kadang-kadang aku ini sopo yo lapo itu kadang-kadang juga menjadi pertanyaan terhadap diri kita sendiri ya. Manakala kita bertanya, kita ini manusia bertanya kepada manusia yang lain, pasti jawaban yang diberikan itu tidak valid. Paling sekedar yang ketahuinya secuil saja. Seperti mungkin saya bisa memberikan definisi Pak Samsul gitu ya. Ya saya tahu Pak Samsul cuma ini begini orangnya, umurnya sekian, lebih daripada apa yang ada di kepalanya Pak Samsul, isinya apa, maksudnya apa, saya nggak ngerti gitu. Ya. Jadi akhirnya kita merenung tentang diri kita sendiri ini. Nah, tentang perenungan itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali kata-kata itu kita disuruh untuk tadabbur ya, taklun, tafakarun dan lain sebagainya. Maka semuanya itu adalah mengacu supaya kita tuh berpikir menggunakan akal kita, tapi itu aksentuasinya kan tidak sama ya. Ya. Kalau tafakur biasanya dunia, nek tazakurnya itu adalah akhiratnya itu gitu loh. Ya. Akhirnya kita maka tentunya yang paling tahu tentang manusia ya si pembuat manusia itu sendiri. Ya tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tanya kepada Allah, kepada Tuhan.
Lah oleh Tuhan tentunya karena hambanya itu bertanya gitu loh, pasti dijawab oleh Allah. Jawabannya itu tentunya melalui namanya wahyu. Nah, tiap-tiap agama itu menganggap kitab sucinya itu adalah wahyu. Nah, perkara kitab sucinya itu telah terubah atau tidak itu kan urusan nanti. Tapi akhirnya jawaban yang diberikan itu beda-beda. Ya. Seperti kalau Anda bertanya tentang siapakah Tuhan, nek Kristen bisa jawab karena ada di dalam kitabnya. Tuhan adalah roh itu. Kalau kita kan tidak bisa, kan. Yang jelas Tuhan itu ada itu aja. Nah, bentuknya apa ya kita nggak ke sana kan. Maka Allah menjawab melalui wahyunya, yang tentunya kalau kita orang Islam, ya, wahyunya ya tentunya melalui Al-Quran itu. Maka Al-Quran memberikan satu jawaban. Di antara jawaban itu banyak sekali dalam Al-Quran. Saya cuma mencuplik satu ayat yang populer aja. Ya, itu kita jumpai dalam surat Al-Hujurat, surat yang ke-49. Ya. Ayatnya adalah ayat yang ke-13. Ini ayat yang umum sekali gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Nah, di sini bicara tentang manusia kesemuanya. Ketika Tuhan menyebut manusia itu, ya ayuhan nas, ya tentunya penekanannya adalah manusia sebagai makhluk sosial, gitu ya kan? Manusia yang senantiasa berdampingan dengan manusia yang lain, itu memakai sebutan an-nas. Sekali lagi, kata-kata manusia di dalam Al-Quran itu ada disebut dengan kata-kata al-insan, ada disebut dengan al-bashar, ada disebut dengan Bani Adam, dan lain-lain, ya. Sekali lagi punya penekanan makna yang tidak sama, tapi terjemahannya terbatas manusia. Maka manusia dari sisi apanya, dari sisi biologisnya, dari sisi intelektualitasnya, macam-macam. Nah, ketika menyebut tentang manusia itu keseluruhan di sini. Wahai sekalian manusia. Nah, jadi sementara yang namanya manusia, berkulit apa saja, berbangsa apa saja, itu dia setara, ya. Setara di hadapan Allah itu sama. Maka diingatkan bahwasanya kamu manusia, gitu loh. Nah, dari mana kamu? Tugasmu apa di dunia ini? Dan setelah itu nanti kamu akan kemana? Nah, maka diingatkan, inna sesungguhnya kami, ya, khalaqnakum yang telah menciptakan kamu, ya. Oh, berarti manusia itu adalah berasal atau diciptakan oleh Allah, gitu. Ya. Yang jenisnya, ya, manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, atau juga berasal daripada percampuran antara benih laki-laki dan perempuan. Karena ketika ngomong laki, ya, di dalam Al-Quran itu kadang-kadang pakai kata-kata rijal, Pak. Ya, nek wedok itu kan mar'ah. Jamaknya mar'ah itu menjadi an-nisa, gitu loh. Berarti perempuan-perempuan. Zakar itu juga laki, ya. Tapi kalau rijal itu adalah laki dari sisi fungsinya, ya. Tapi kalau ketika zakar itu adalah dari sisi kelaminnya, gitu.
Ya. Jadi kami yang telah menciptakan kamu wahai manusia itu ya berasal dari benihnya laki dan perempuan gitu loh. Dan kemudian kami yang menjadikan kamu itu waja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku ya dan berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah gitu loh. Jadi sekali lagi Anda kebetulan menjadi orang Jawa, menjadi orang Madura, menjadi orang apa saja, itu bukan pesanan Anda, bukan pesanan kita. Kita bisa memilih menjadi anaknya ini, bukan pesanan kita. Ya, jadi nggak bisa. Ya Allah, nanti kalau saya dilahirkan ya Allah, tolong saya saya diletakkan di rahimnya pangeran siapa gitu loh ya, yang punya istri muda, sehingga saya nanti lahirnya menjadi pangeran ya Allah, jadi gitu loh. Ojo di lahirnya nahone rahimnya orang gelandangan nanti itu enggak. Makanya kemudian apa? Sebenarnya kekayaan dan atau apa saja itu kebahagiaan tidak diletakkan ke sana. Saya sering mengatakan bahwasanya tertawa itu bukan monopoli orang kaya, dan menangis itu bukan jatahnya orang miskin saja, tidak. Semua bisa tertawa dan menangis. Makanya saya sering mengutip dulu, kebahagiaan itu di mana? Ya. Katanya Rabindranath Tagore, ya, orang yang mendapat hadiah Nobel pada tahun 1913, itu pujangga India. Nah, kebahagiaan itu tidak pernah lepas dari kamu, tidak pernah jauh dari kamu. Itu ada di hatimu. Gitu. Maka hati yang bahagia itu adalah hati yang tenang. Nah, hati yang tenang itu menurut daripada rumusannya Al-Quran, ala bidzikrillahi, nah gitu. Mengingat Allah ya, itu hati menjadi tenang. Enak kalau mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Jangan disangka, makanya saya tidak percaya kalau ada orang kaya jauh dari Allah itu, walaupun tidur di kasur yang empuk ya, belum tentu dia bisa nyenyak tidurnya. Apalagi kalau sampean lihat, ya sampean baca itu loh di mana, di YouTube itu kan wafatnya siapa itu, Mustafa Kemal Pasha itu, Kemal Atatürk itu, bapak Turki itu loh. Sampai gak bisa dikubur juga nemen aja nih ya. Itu diantaranya ya. Ya, jadi ma'asyiral muslimin, diterangkan bahwasanya kita semuanya itu berasal dari Allah ya. Jadi ketika bertanya siapa saya, who am I, ya, tanya kepada sang pembuat itu sendiri ya. Terus tugasnya itu apa? Nah, ketika kita di dunia itu tugasnya itu apa? Nah, ma'asyiral muslimin ya, maka sebelum kita menjadi manusia, maka ada suatu perjanjian kita dengan Allah. Itu yang di dalam buku itu bisa dikatakan perjanjian primordial, perjanjian awal ya. Dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayatnya ke-172. Kita terikat dengan janji itu, gitu loh. Oke ya, kita bacakan ya. Wa id akhadna rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu
yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Ya. Jadi sebelum manusia itu menjadi manusia itu namanya ini di alam ruh itu ada satu perjanjian primordial itu. Ya. Apa? Maka kemudian dikatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Ya. Yang kemudian dikatakan alastu birabbikum. Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka para calon ya yang akan menjadi manusia ini mengatakan, kami menyaksikan ya Allah, ya, syahidna, ya, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. Ya. Makanya kita nanti itu mesti pulang, Pak. Ini kalau kita apa jenenge itu loh, kita logikan ya dari apa jenenge permainan ini ya, kalimat ini jadi perjanjian ya, janji itu hutang, hutang itu menuntut pembayaran. Nah kita pasti pulang nanti untuk menyelesaikan itu gitu loh. Makanya mau tidak mau ya. Biasanya bahasa saya itu mengatakan secara sukarela ataupun terpaksa. Kita pasti pulang untuk memenuhi perjanjian itu. Ya. Nah, benarkah kita mempertuhankan Allah di dalam kehidupan ini? Jadi setelah di alam ruh, baru itu kemudian ditiupkan ruh itu ke dalam rahim perempuan. Ya. Dalam rahim itu. Dari setelah kemudian selama sekian bulan ya 9 bulan itu kemudian keluar. Dari keluar inilah kemudian ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Bahwasanya setiap daripada kelahiran ya, setiap bayi yang dilahirkan mauludin yuladu alal fitrah itu dia itu di atas fitrah. Itu sudah dalam desain Allah. Yang ingat ya kata-kata fatoro yang dulu pernah saya sampaikan itu loh. Masih ingat enggak kata-kata fatoro itu? Yang huruf dasarnya fa, to, dan ro itu loh Pak. Gak ingat ya? Pak Fuadnya? Ingat? Apa? Dekat. Ada 4 kata di dalam Al-Quran itu loh. Sebenarnya banyak ya, tapi saya ngomong biasanya saya sering ngomong 4 ini. Ja'ala, kholako, badi'a, bada'a, dan fatoro. Artinya apa? Alladzi ja'ala lakumus samsa, menjadikan. Nah, sekali lagi aksentuasinya tidak sama dengan kata-kata kholako. Maka Allah itu kholik, pencipta ya, juga menjadikan artinya. Terus kata-kata badi'a, ada kan kalimat badi'us samawati wal ard, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, pakai kata-kata badi'. Dari kata-kata badi' inilah kemudian ada kata-kata yang namanya bid'ah. Ya kalau bid'ah berarti apa artinya? Apa? Enggak, kalau dalam istilah
bid'ah dalam istilah nang fikih-fikih itu loh, hukum itu lah. Kullu bid'atin dolalah, kan ya. Itu kan asalnya di kata-kata badi'ah tadi. Ya, mengatakan sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kalau badi'us samawati wal ard, artinya Allah itu menciptakan langit dan bumi itu baru, tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, kalau kita membuat satu peribadatan yang baru gitu loh, tanpa ada contoh dari Nabi, itu namanya bid'ah. Lah sesuatu yang baru inilah kemudian dihukumi kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, gitu loh. Setiap perkara yang baru di dalam agama atau agama itu namanya sesat. Nah, tiap-tiap yang sesat itu muaranya ke neraka, kan gitu kan. Itu diantara apa tafsirannya orang-orang seperti itu gitu loh. Dan yang terakhir adalah fatoro gitu. Maka kita merujuk kepada surat namanya Fatir, surat 35 itu kan ada kalimatnya alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menciptakan langit dan bumi, ya. Lah tentunya fatir mencipta di sini tidak sama dengan kata-kata ja'ala atau khalaqa, tidak sama aksentuasinya. Fatir di sini adalah dalam artian Allah itu mencipta, itu mendesain. Jadi kita ini ketika lahir itu dalam desainnya Allah sudah, ya, dalam desain. Jadi makanya kan ada bentuk anunya kan namanya apa ya, masdar ya, yang fatron itu loh Pak. Fatron menjadi penjahit itu namanya patrun, ada patronnya. Kelambi ini ada patronnya, lah itu patron itu. Tadi ada desainnya. Nah, kita ini lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwasanya kita itu lahir dalam desainnya Allah. Desainnya Allah apa? Kita itu membawa nilai tauhid, kita itu fitrah diartikan suci, tidak membawa dosa turunan. Nah, itu jelas. Tidak ada dosa turunannya, tidak ada. Jadi kita tuh suci banget. Makanya tidak bisa kalau orang belum dibaptis katanya masuk neraka, lo kurang berbuat apa-apa masuk neraka di sini itu. Mana tidak logisnya dari sana itu. Hadis itu kemudian melanjutkan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisani. Maka orang tuanya lah atau lingkungan sekitarnya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini bentuk-bentuk duniawinya itu kadang-kadang mampu menggoda, menipu manusia itu gitu loh. Ya. Jadi setelah bayi itu lahir dalam didikan orang tuanya, kemudian pertama besar, lingkungan sekitar dan sekitar rumah atau sekitar apa jenenge di dalam rumahnya sendiri atau itu sangat mempengaruhi gitu, ya. Dan ini kan ini berarti keluar kan dunia sudah mulai dia menghadapi tipuan dunia itu. Godaan terus menerus mulai ini ya. Maka di dalam mensikapi daripada semua godaan itu kita ketemu dengan 3 tipe manusia itu. Yang itu adalah diceritakan, Anda bisa membaca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 20 surat Al-Baqarah itu. Tipe manusia yang pertama adalah nanti ada orang-orang yang beriman. Ya.
yang bicaranya itu sampai ayat kelima itu. Nah, yang dari 5 ayat ini Anda bisa tahu itu namanya iman, Islam, dan ihsan itu di situ. Yang saya sampaikan dulu adalah iman itu adalah akidah, itu harus murni, tidak boleh terkotori oleh apapun. Makanya ketika berbicara iman itu sudah final. Kalau Pak Rocky Gerung itu tidak mau diajak bicara tentang iman, sudah itu adalah misterium. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang itu di dalam pengalaman ruhaninya itu tidak sama, tapi kita tidak bisa membantah itu kan. Ya. Makanya kemarin ketika menjelang hidayah itu menjemput ilham ya. Nah, saya kan ngomong kadang-kadang orang kan, saya kemarin ngomong orang masuk Islam karena mendengar suara azan. Dia kan iya kan banyak Pak ya, kamu mendengar suara tergetar saya. Ya. Tapi ono wong sing ngomahe cedhek masjid azan bolak-balik yo krungu, yo tambah ngomong-ngomong yo ngono, Pak. Ya niki kan aneh kalau gitu. Enggak sama pengalaman ruhaninya. Ya. Makanya kalau iman, kalau berbicara lah yang akal sehat aja. Yang kedua, kita ketemukan Islam itu dari sisi normatifnya kan, orang Islam itu sholat, wa yuqimunas sholat. Nah, sholat itu mengandung dimensi vertikal dan horizontal. Sholat itu kepada Allah vertikal jelas, tapi kita bersama-sama dengan orang lain. Makanya di dalam kita berjamaah itu kan, kalau bisa itu ya jangan macam-macam lah, yang membawa kesejukan. Jadi jangan pakai mlebu masjid pakai kelambi sing kemudian gambari tengkorak gitu ya toh, sehingga orang yang di belakang kita itu Allahu Akbar ndelok tengkorak gitu, rumput jan kowe ini carane. Iya kan? Nah. Dengan kata-kata yang lucu atau kadang-kadang saya banyak itu kata-kata gak ngerti ya, tapi itu mengganggu. Yang kedua dari segi bau, kalau bisa itu pakai wangi-wangian kan gitu ya. Ya sekedarnya aja. Jangan wangi-wangian yang membuat orang itu wahing, Pak. Ayo, wangi ngeluh ujarnya kan. Jadi kadang-kadang lucu. Nggak wangi-wangian gak tambah tenang, ngomong wahing kabeh karu-karuan. Lah seperti. Tapi jangan sampai nggak pakai. Wambu gak enak mlebu masjid. Ya, waduh. Saya itu pernah di masjid itu wong mlebu lho, mbak ngeremus peti. Sak masjid itu ngomong ini, oh bedakan ya ruwet jarnya aja, ngomong jarnya itu. Kalau saya nggak percaya, ya coba sampean ngeremus peti mentah itu yo, terus mlebu masjid jarnya ngelak wong lak ruwet kabeh coba ya nih. Iya, nek gak percaya gitu loh ya. Nah, yang ketiga itu sangat horizontal. Yaitu ihsan wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Makanya saya mengatakan itu sangat terasa sekali nuansa duniawinya itu. Ingat saya kan dulu memberikan contoh ya. Sampean ngasih makan orang walaupun sampean gak ikhlas, tetap orang itu warak. Itu saja. Dimensi duniawinya sangat kena. Nah, akhirnya kita menuju kepada yang kedua. Jadi tipe yang kedua adalah ada orang yang sangat berlawanan dengan yang pertama tadi, ayat 1 sampai 5. Kenapa orang ayat 1 sampai 5 orang-orang itu mau menjalankan menjaga akidahnya, menjalankan salatnya, kemudian sangat santun kepada manusia? Karena apa?
terhadap akhirat mereka itu yakin. Wabil akhiratihum yuqinun, dikatakan seperti itu. Ya. Jadi karena yakinnya itu dia pasti dibalas oleh Allah. Ya, yakinnya pada kehidupan, adanya kehidupan setelah kehidupan ini, maka dia senantiasa menjaga sikapnya. Hablum minallah wa hablum minan nas, itu sangat dijaga banget. Ya. Baru kemudian pada ayat yang ke-6 dan ke-7 kita bicara tentang orang-orang yang sangat berlawanan sekali dengan apa? Dengan yang pertama tadi. Yang itu yang dikatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ya. Jadi biasa saja orang-orang kafir itu, kalau orang-orang terjemahan dahulu itu kan mengatakan kafir itu mesti lari ke arah teologi gitu loh. Jadi kalau orang yang tidak pertuhankan dengan Allah begini-begini bertentangan dengan Islam ya, maka itu kafir. Ya benar juga. Tapi dari sisi pengembangan kalimat kafir itu sendiri, itu dari kata-kata kafaro yang artinya menutup. Tidak mau menerima informasi dari luar, seakan-akan pokok yang benar itu adalah saya, golongan saya dan lain sebagainya. Ini yang repot. Sehingga ada orang yang memberikan suatu kebenaran yang itu logis, kadang-kadang nggak bisa diterima, nggak bisa. Keterangannya dari Nabi seperti ini, loh, menurut kamu gitu loh. Menurut tafsirannya yang lain nggak seperti itu. Makanya kadang-kadang kan kita bisa bagaimana bisa menjaga kearifan lokal itu. Karena ada sekarang ini kadang ditanya sama anak-anak itu, Pak Bas, orang-orang manggil Ustadz itu kok ngene ngomongnya ini. Jadi kan ada ya ajaran yang nek sungkem mbek wong tua itu gak boleh. Bahkan kalau kita itu jalan di hadapan orang tua menunduk itu gak boleh. Ya mah aku biasa ngene. Kau nak nuwun sewu. Ada seperti itu. Haram malah jan. Lah repot jan. Nah, kita harus menjaga kearifan lokalnya itu di situ, gitu loh. Ini namanya kemakrufan itu di situ. Nah, balik lagi bahwasanya orang-orang yang disebut dengan kafir itu adalah orang yang sama sekali tidak mempercayakan kehidupan akhirat itu. Ya. Mati gitu loh ya. Secara demonstrasif dulu itu zaman Nabi itu ada sampai lari ke kuburan kemudian mosok ngene iki iso urip maneh ngono ya. Yang membawa tengkoraknya itu loh, gitu loh. Terus tipe yang ketiga kita jumpai mulai ayat 8 sampai 20 itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Jadi sama dengan orang beriman dari sini kalimat ini. Di antara sebagian daripada manusia itu ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Tapi lanjutannya wa ma hum bimumin, tetapi tidak dinilai sebagai orang-orang yang beriman. Mengapa demikian itu? Karena apa? Karena iman itu melibatkan apa? Hati, pikiran dan perbuatan. Rukun-rukunnya dijalankan. Nah, di sini kadang-kadang orang-orang munafik itu tidak punya hasrat. Di hatinya tidak punya hasrat untuk begini. Makanya itu dikatakan apa ya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa hum yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa may yakuna illa anfusahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi antara apa yang diucapkan dengan apa yang terbesit di hatinya tidak sama. Nah, sedangkan namanya orang beriman itu katanya antara pikiran dengan hatinya itu klop, sinergis betul. Itu namanya rosid itu. Nah.
Jadi tidak sama, makanya kemudian kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Fi qulubihim, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Maka karena apa yang diperbuatnya senantiasa sangat kontradiktif antara perbuatan dengan hatinya, maka tambah sakit hatinya, gitu loh. Nah, di sini ada satu lagi pengetahuan bahwasanya ketika kata-kata marid pakai kasroh marid itu sakitnya itu fisik. Tapi ketika kata marod itu secara fisiknya sehat, tapi secara rohaninya sakit dia. Sebagai perbandingan, ayyama ma'dudat faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ayyama ma'dudat, beberapa hari yang dihitung setelah ya kutiba alaikum isyam itu loh ya. Faman kana maridun aw ala safarin, barang siapa marid awal atau bepergian, dia sakit sakitnya di sini apa? Adalah sakit fisik. Nek loro ojo oposo gitu loh. Jangan puasa. Fa'iddatun min ayamin ukhra, maka dia boleh menggantinya di hari yang lain. Tapi ketika berbicara marad fi qulubi maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Di sini penyakitnya bukan fisik, livernya yang sakit itu enggak kan. Tapi jenenge ini penyakit ini melahirkan hasad gitu loh ya, dengki gitu kan ke sana. Kok iso manusia senantiasa menjadi the complaint man itu, manusia yang senantiasa komplain dengan jenenge keadaan yang ada. Kok iso jane. Nah, ini jangan dipelihara yang model gini. Manusia yang suka komplain ini repot Pak. Delok tonggo rada lebih titik ngono wis sumer sik. Oh iso sik. Ya mau dalam beberapa bulan ini saya juga dikomplain wong lah kena apa jane saya BST udah dapat ya. Sing itu lah Pak. Sing 300.000 itu Pak. Karena ada yang antri di kantor pos itu Pak buat ya. Saya dapat Pak buat. Kok iso Basuki oleh ujarne. Oh dhewe wis omahe wis gak ngomong. Omahe gedhe wangun kok oleh dhewe wah opo gak adil pemerintah. Tapi kan aku lho gak njaluk rek jarane. Moro-moro dikeki ya ono daftare. Mungkin karena dhewe iso bonang RW kono RW-ne mungkin TikTok mbek dhewe jarane. RW ini aku dhewe kok ya gak oleh jane RW ini anu. Kok aku lho gak protes sing penyene dhek oleh. Wis situ ya. Dadakno kemarin UKM 1,2 juta oleh maneh saya. Lu baju ki kok oleh maneh baju ki. Saya sampai ya kudu guyang ya. Ya apa mosok gak tak syukur ya emang. Gak apa-apa antri-antri ini teko BRI itu. Kan ada ya Pak Buat ya? Iya. Yang 1,2 juta itu loh. UKM apa itu ya? Berapa? Oh, masih satu kali saya. Nek sing 300 iku wis ana ping 8 e. Ping 8 nyempeng wong luwe lho kok. Ya. Wis alhamdulillah tok lah jane. Mangane dikomplain mek wong-wong tok ae, sampe wong sing data lho, sampe kudu seneni data. Mbok teko apa jenenge itu lho. Kan relawan tau apa iku atau petugasnya pokoknya dikomplain. Amun keliru kayak iku. Awak sing butuh ini malah gak oleh iku gak butuh gitu. Ya sembul aja nih. Ini lucu kadang-kadang dalam hidup ini ya. Oke, jadi yang ketiga itu Anda baca sampai pada ayat yang ke-20. Nah, ini orang-orang begini ini karena banyak dibahas ya. 12 ayat tuh Pak. Ya, 13 ya. Makanya karena wong ini
penuh dengan kebohongan hidupnya, maka vonis yang diberikan Allah itu kita jumpai kan dalam surat An-Nisa ya 145 itu. Saya sudah mencatatkan di sini ayatnya ini. Ini coba. Ya. Innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu di dalam neraka yang paling bawah. Bawah sendiri, makanya kalau kita menjaga kemanusiaan kita ya, supaya tidak menjadi asfala safilin itu. Ya ini safil ini. Manakala manusia tidak bisa menjaga kemanusiaannya, gitu, maka dia menjadi derajat yang paling rendah. Gitu. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang manusia, narasi selanjutnya adalah manusia itu adalah puncak ciptaan Allah. Jadi puncaknya. Makanya semua, jadi selain Allah ya, semua yang ada di alam semesta ini itu diciptakan itu adalah untuk melayani manusia, untuk kebutuhannya manusia. Ya. Mungkin Anda bisa membaca dalam surat Al-Baqarah ayat 29 itu. Ya. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ketemu? Artinya apa? Ada yang mengerti kan? Wallazi, dia Allah yang khalaqalakum, yang telah menciptakan kamu. Iya, kalau salah itu punya. Apa-apa ya di bumi ini semuanya ya. Jadi semua itu diciptakan oleh Allah untuk kepentingannya manusia, tidak manfaatkan gitu. Lah kalau kan gini ya, seperti batu, seperti hewan, seperti tumbuhan, itu diciptakan oleh Allah untuk melayani kita, untuk kebutuhan kita. Gitu. Dadakno disembah, dadakno. Loh, aku kon nyembah aku, yo keliru. Itu menjadi derajat rendah sekali manusia. Kalau dia itu meletakkan apa sesuatu yang dijadikan untuknya, malah dia di bawah yang diciptakan itu. Kan aneh kan, iya kan? Batu dibentuk-bentuk sendiri, mau disembah-sembah sendiri. Nah ini yang makanya dikatakan dia dalam keadaan yang serendah-rendahnya itulah, itu di dalam akidah itu disebut dengan syirik, itu di situ. Karena merupakan apa? Al-kabair, dosa besar. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 48 ini kan vonisnya luar biasa, nggak ada ampun. Dosa lain mungkin masih bisa ditoleransi oleh Allah, tapi kalau mengenai dosa syirik nggak ada ampun itu, ya. Ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalik liman yasha
Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Jadi yang lain masih ditolerir, gitu loh. Ya, di sini kemudian timbul pendapat, nah, dia masuk neraka dulu dan lain sebagainya, gitu loh ya. Nah, pokoknya gak syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, iki nek wong orang syirik sangat keblinger, Pak. Dia menyembah sesuatu yang diciptakan untuknya. Ya repot gitu kan. Oleh karena itulah manusia, ya, hanya bertanggung jawab kepada Allah, karena Ia adalah wakilnya. Nah, jadi seumpama saya ini, bos perusahaan, Pak Samsul wakil saya tinggal, Pak Samsul nanti ini tolong diurus ya. Jika saya pulang, Pak Samsul tanggung jawab sama saya, sama Pak Fuad ini pegawainya. Gak bisa ditanggung jawab sama itu. Wakil saya, dia hanya tanggung jawab sama saya. Nah, demikian juga ketika Allah itu apa? Saya akan menjadikan atau mengangkat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya aku akan mengangkat apa? Menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah itu adalah wakil atau pengganti. Dalam istilah yang lain disebut dengan apa? Khalifah itu adalah yang mengikuti dari belakang, gitu loh, ya. Jadi makanya ulama itu ada kan 300 tahun itu disebut dengan salaf, ulama-ulama salaf. Setelah 300 tahun itu disebut dengan ulama-ulama kholaf. Satu kata dengan khalifah tadi, dia yang mengikuti dari ini. Maka kalau kita itu khalifatullah, ya yang mengikuti Allah dari belakangnya itu kita. Ini puncaknya kita ini ciptaannya Allah. Makanya ini tanggung jawabnya sama Allah saja. Maka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu khalifatur Rasul, ya, pengganti Rasul sebagai apa? Pemimpin pemerintahan. Ya, jadi hanya bertanggung jawab kepada Allah saja, ya. Dan semua pertanggungjawabannya itu, ya, ini narasinya terus ya sampai perjalanan ini, ya. Pertanggungjawaban itu apa yang diperbuatnya itu semuanya tercatat. Saya tidak bisa mengelak di situ. Maka akan kita ketemui ayat-ayat yang berbunyi Iqra kitabaka, bacalah catatanmu masing-masing itu. Gak bisa diurupno meneh catatane Pak Samsul urup Pak Pot apa meniki gak bisa, sudah sendiri gitu loh. Ya, kita punya itu. Nah, apa? Tercatat itulah kemudian apa ya? Dan akurat gitu. Enggak mungkin apa? Melenceng itu enggak mungkin gitu, Pak. Sama baca di dalam surat Yasin ayatnya 12. Surat 36.
Dalam ayat itu berbunyi begini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwasanya kami yang menghidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta, ya, yang menghidupkan orang-orang mati gitu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ya, dan kami yang mencatat, ya, apa yang mereka kerjakan, ya, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka pun juga tercatat yang mereka tinggalkan. Jadi semuanya tidak akan pernah lepas catatan itu, ya. Dan segalanya dan semuanya wa kulla syai'in ahsaynahu, kami kumpulkan dalam kitab Imami Mubin, dalam kitab yang nyata, mubin, jelas. Mubin dari kata bayan itu. Jadi kita tidak bisa mengelak, Pak. Tercatat akurat, ya. Sebagai penutupnya, maka apa catatan itu? Anda membaca di dalam surat Al-Zalzalah, surat 99. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awqalaha yauma idzi yasdurun nasu astatal yurau a'malahum. Pada hari ketika, ya, mereka itu dibangkitkan sesuai dengan amal-amal mereka, ya. Ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Jadi amal-amal mereka. Makanya ada yang meriwayatkan orang mukanya kayak ini, kayak ada kayak babi, kayak kera, ada mukanya hitam manu, ya. Ya itu kan. Nek katanya loh, nek orang yang mati syahid dengan pakaian yang indah, tubuhnya wangi gitu, ya. Nek wong sing kakean azan gulune tuh, wah itu ya. Orang yang apa sholat itu apa yang kena wudu itu memancar caranya, bercahaya gitu. Nah, macam-macam, ya itu sing api itu loh, ya. Sehingga api yang nantinya sesuai dengan amal perbuatan, tapi akurat. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka akan diperlihatkan sekecil apapun perbuatan daripada kita ini, yang baik ataupun yang jelek. Jadi ini, ya, narasi kehidupan ini, ya. Ketika kita melihat ayat-ayat yang kami sampaikan tadi, ini hendaknya juga semua daripada Al-Quran itu menjadikan bahan renungan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Makanya kadang-kadang ada sisi-sisi psikologis daripada Al-Quran itu yang kadang-kadang kita itu terpaku kepada sisi letterlek daripada terjemahan itu. Padahal dari satu sisi yang lain, ya, itu seperti ada buku-buku sosiologi Qurani, psikologi Qurani, itu kadang-kadang sangat perlu juga. Tafsir Quran di era industri seperti ini, itu ada bukunya. Seperti kan ayat psikologinya kan gini. Surga itu kan dikatakan jannatin tajri min tahtihal anhar, ya dah. Surga itu yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu bagi orang-orang Arab ketika itu luar biasa, Pak.
Luar biasa itu. Karena saya 2 kali ke Arab itu ndelok banyu ya nang Laut Merah iku tok Masjid Apung iku. Nek nang ngene Madinah Mekah gak ketemu jenenge kali lho, gak ketemu. Ono kali sungai mengalir gak ono. Jadi bayangan mereka tuh surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya penuh waktu, ya opo dia membayangkan itu. Tapi seumpama kalimat ini nang ngene wong sing kena banjir bandang ngono gak menarik gitu ya toh. Gak nyeslukinya ke sana. Aku kadang-kadang saya juga tanya orang ketika kenapa ya kadang-kadang kok apa seperti 3 ayat yang sering saya tampilkan itu. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna lahu akhlada. Wailul likulli, kecelakaan bagi setiap humazatil lumaza, pengumpat dan pencela. Nanti orang sing suka ngilokno mau cangkem enteng ngilokno wong kan ada ya. Ono wong anu kredit ngilokno anu pokoke itu. Ternyata dihubungkan dengan apa? Siapa? Alladzi jama'a malahu wa 'addada, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yaksabu anna malahu akhlada, mereka menyangka bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya. Jadi kadang-kadang psikologinya, kenapa ya? Kalimat pengumpat dan pencela kalau dihubungkan dengan harta. Karena apa? Karena orang yang punya duit itu kadang-kadang mulutnya gak terkontrol. Nek ngilokno wong sak karepe dhewe ya. Karena dia merasa gak butuh wong. Landes. Makanya nanti kesakitannya itu adalah apa? Sampai hati ya. Kesakitannya, siksanya itu. Makanya nanti dalam kalimat itu kan ada nanda afidah kan ada ya. Ya. Kalla la yumbadana fil kutomah wa ma adraka mal kutomah narullahil muqaddatul lati tatallu alal afidah. Hati menghujam sampai hati karena nanti vonisnya hukumannya itu. Jadi kadang-kadang menjadi orang kaya itu menjadi orang yang punya yang merasa nggak butuh dengan orang itu kadang-kadang juga dekat sekali dengan dosa loh, karena gampang sekali. Terus gampang kok nggak paten ngono ya. Tapi nek wong sing apa yang kekurangan kan masih butuh uang terpaksa dia ngelondo, gitu loh. Makanya kan jangan merasa punya di dunia ini ya. Nah istilah orang-orang kan mampir ngombe ya. Sampai dari mampir ngombe itu di Jepang itu ada istilah menjadi kebudayaan. Itu sebenarnya mengandung nilai filosofi yang tinggi. The art of tea. Jadi kesenian minum teh gitu. Awak dhewe teh nang warung 2000 mari kok ada seninya di sana itu. Seakan-akan dalam hidup ini kita hanya sekedar minum saja gitu. Oke, itu mungkin narasi kehidupan yang bisa saya tampilkan ya. Ada enggak? Atau langsung ditutup? Kelihatannya tidak seberapa sukar ya. Cuma urutan begitu saja. Lain kali mungkin saya ingin merefresh kembali daripada pemikirannya almarhum ya. Ya kenapa kok sampai sekarang pendapat-pendapat beliau itu juga kalau saya membawakan itu masih juga sering dilawan ya. Karena kadang-kadang mereka tidak bisa memahami apa logika berpikirnya ya. Jadi makanya kadang-kadang sering saya ngomong bahwasanya kita itu sering terjebak kepada mitos di dalam beragama itu. Ini yang repot nantinya ya. Jadi ada di Kristen itu sendiri ada orang yang menolak tentang mukjizat itu ada. Filosofnya namanya itu David Hume. Tulisannya David Hume. Filosof Inggris itu. Orang Kristen.
Yo, oke lah ma'asyiral muslimin ya. Mudah-mudahan penyampaian ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.